Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa di hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo di Jalan Kolonel Sugiono 55 untuk gerejanya, sementara Padepokan ada di Jalan Jenderal Sudirman 11 Purworejo, yaitu pastori yang di situ menjadi padepokan. Ada broadcast, ada radio komunitas Mitra FM, ada tempat untuk belajar musik liturgi dari gamelan, dari campur sari, kemudian juga tari, ketoprak liturgi, wayang. Ya, juga kita ada khusus untuk pemberdayaan ekonomi jemaat kerjasama dengan CU Angudi Laras. Kita belajar tentang bagaimana peningkatan ekonomi. Saudara, hari ini kita akan meneruskan tentang doa. Doa kita sudah bahas bahwa di dalam kekristenan, iman Kristen, doa itu bukan sekedar ritual. Doa juga bukan sekedar kewajiban, tapi doa itu menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Kita sudah membahas bahwa doa yang dimaksud juga adalah relasi dengan Tuhan itu harus dilakukan dengan ketenangan, harus dilakukan dengan ketekunan, dan itu juga bermanfaat untuk menghapus kecemasan, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan mendalami tentang doa yang benar. Doa yang benar yang dimaksud adalah doa yang memperhitungkan banyak hal tadi dengan pertobatan, relasi dengan Tuhan, dengan ketekunan, dengan ketenangan, dan penyerahan kepada Allah, dan seterusnya. Doa yang benar yang dimaksud bukan rumusan, harus begini, bahasanya harus ini, sikapnya harus begini, arahnya harus ke sini. Bukan. Doa yang benar adalah doa yang secara esensial menjadi kehendak Tuhan. Kiblatnya ada pada doa Bapa kami. Kita akan membahas bagian ini untuk mencermati bagi peningkatan kualitas doa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil Matius pasal 6, kita menemukan 3 ajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama adalah tentang sedekah, yang kedua tentang doa, yang ketiga tentang puasa yang dikehendaki Allah. Semua mengarah bukan ritual, bukan kewajiban, tapi landasan pertobatan relasi dengan Tuhan yang dilandasi kebenaran. Kita akan terbatas membahas tentang bagian doa pada Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 7. Yang demikian sabdanya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita tidak akan membahas semua ayat ini. Tapi satu yang penting adalah motivasi doa adalah bukan ritual, bukan pamer, tapi kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Motivasinya bukan untuk yang lain, tapi bagaimana kita siapkan hati sesuai dengan pergumulan kita dan kita memohon jawaban Tuhan. Dikatakan di sana, maka Tuhan akan membalasnya kepadamu. Doa yang benar adalah doa yang ditujukan kepada Allah. Doa yang benar bukan untuk pamer. Doa yang benar bukan memerintah Allah. Dan doa yang benar dikatakan di sini bukan sebagai rumus untuk memaksa Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, donga iki ping 7, donga iki ping 3, doa begini 3 kali, doa ini 7 kali. Mereka menyangka itu yang menyebabkan Tuhan akan manut dan menuruti perintah keinginan kita. Tidak. Doa yang benar adalah ketulusan dan bukan tergantung dari banyaknya kata. Doa yang benar ada relasi dengan Tuhan dan bukan untuk pamer. Doa yang benar dilandasi pertobatan, dan doa yang benar dikatakan di sini masuk ke tempat relasi dengan Tuhan, tutup pintu dikatakan, dan kemudian berdoa dengan kesungguhan. Saudara, perbaiki kualitas doamu. Sebagai hambanya saya mengajak, mari hari ini kita belajar untuk memiliki kualitas doa yang baik. Doa yang benar bukan banyaknya kata-kata, bukan untuk pamer, tapi dengan kesungguhan di dalam pertobatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan mengaruniakan kepada kami doa yang benar, doa yang bukan pamer, doa yang bukan memaksa Tuhan dengan rumus sekian kali dan banyaknya kata, doa bukan ritual semata, doa bukan sekedar kewajiban, tapi doa sebuah kehidupan, relasi dengan Tuhan di tengah kehidupan kami. Semoga Tuhan memberkati kami yang sedang mengalami pergumulan berat, kesulitan dan persoalan. Semoga dengan tekun kami berdoa dan meyakini akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berserah demi Kristus pengantara kami. Amin.